Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di video ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Materi ini merupakan materi ekonomi SMA kelas 11. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, yang akan kita pelajari di video ini ada 3 macam. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional, yang kedua, manfaat pendapatan nasional, dan yang ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Pendapatan nasional juga bisa disebut sebagai dividen nasional atau laba nasional karena merupakan pendapatan nasional yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah, upah, bunga, atas modal, dan keuntungan perusahaan. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu 1. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil faktor produksi. Secara matematis, pendekatan pendapatan dapat dirumuskan dengan Y sama dengan W plus R plus I plus P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan pendapatan dari upah atau gaji sebelum pajak, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan atau usaha perseorangan. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto atau ekspor dikurang impor. Secara matematis, pendekatan pengeluaran dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, I sama dengan pengeluaran investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan X min M sama dengan ekspor dikurangi impor. Dan yang terakhir yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi disebut juga dengan pendekatan output, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor. Secara matematis, rumus nilai tambah dinyatakan sebagai berikut. NT sama dengan NO dikurangi NI, di mana NT sama dengan nilai tambah, NO sama dengan nilai output, dan NI sama dengan nilai input. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, dapat menganalisis perkembangan pendapatan nasional. Jadi, dengan mengetahui pendapatan nasional di suatu negara dari tahun ke tahun, maka kita bisa melihat, menganalisis apakah negara tersebut mengalami kemajuan atau penurunan setiap tahunnya dalam bidang pendapatan nasional. Selanjutnya, yang kedua, dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut termasuk negara agraris ataukah negara industri? Hal tersebut bisa kita lihat dari kontribusi tiap-tiap sektor dalam pendapatan nasional atau dalam PDB. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengetahui kemajuan negara dalam mencapai kemakmuran. Hal ini bisa kita lihat dengan tingginya pendapatan nasional, maka tingkat kemakmuran di negara tersebut bisa dikatakan cukup gitu. Nah, sekian untuk video ini. Ya, kesimpulannya dari yang kita pelajari tadi ada 3 macam. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Nah, intinya pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh pendapatan warga negara yang bisa diperoleh dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan,
yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga pendekatan produksi. Nah, manfaat pendapatan nasional ada 3. Yang pertama, bisa mengetahui keadaan suatu negara, kemajuan suatu negara. Yang kedua, bisa mengetahui apakah negara tersebut termasuk negara agraris atau negara industri. Dan yang ketiga, bisa mengetahui apakah negara tersebut sudah makmur atau belum gitu. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi perhitungan pendapatan nasional menggunakan 3 metode itu akan dijelaskan di video berikutnya. Dan tugasnya sekarang silakan kalian tulis dulu di buku masing-masing materi ini yang sudah saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.